Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nasaihul Ibad, syarah dari Munabbihat liyaumil isti'dad ala al-isti'dad liyaumil ma'ad, karangan Syekh Ibn Hajar al-Asqalani. Alhamdulillah kita sudah sampai pada makalah yang ke-43. 44 atau 43 ini. Oh ya, 43. Pada bab yang masih bab sulasi. Tapi lagi sebentar sampai ke bab rubai. Karena maka bab sulasi itu sampai 50-an ya. Jadi tinggal sedikit. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi sepertinya kita masih terus memakai kitab gambar seperti ini karena belum tersedia PDF yang mumpuni, karena PDF-nya banyak yang salah juga. Bahkan tidak ada syarah dari Syekh Nawawi di kitab PDF-nya. Nah, itu PDF Munabbihat saja, tidak ada syarah dari Syekh Nawawi. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsalisatu wal arba'un, dan makalah yang ke-43. An ba'dal hukama'i, diambil dari sebagian ahli hikmah. Man, apa kata sebagian ahli hikmah, man i'tasama bi'aqlihi, siapa orang yang bergantung, berpegang dengan hanya akalnya, dhalla, maka ia akan tersesat. Ay man i'tamada, siapa yang berpegang, maksudnya itu siapa yang berpegang ala aqlihi, di atas akalnya saja, fi umurihi, di dalam perkara-perkaranya, walam ya'tamid 'ala Allah ta'ala, dan tidak berpegang kepada Allah ta'ala, fi dzalika, pada yang demikian urusan. Jika seperti itu, lam yahtadi ila shawabi, tidak mendapatkan petunjuk ianya orang kepada kebenaran. Wa man istaghna bimalihi qalla, dan siapa orang yang merasa kaya dengan hartanya saja, maka ia akan merasa kurang. Apa maksudnya? Aiman iktafa bimalihi, siapa orang yang merasa cukup dengan kekayaannya itu, lam yakfihi dzalika, sebenarnya ia belum mencukupi pada yang demikian perkara. Mungkin maksudnya ini, dia merasa dia itu kaya, jadi kekayaannya itu akan mencukupinya dari segala kebutuhan rohaninya. Jadi semua urusan nanti bisa selesai dengan kekayaannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tangkap dari perkataannya. Wa fil hadisi, dan pada sebuah hadis, apa kata hadisnya? Man istaghna billahi aghnahu, siapa orang yang merasa kaya dengan Allah, mungkin dengan pemberian Allah, aghnahu, maka Allah akan membuat ia merasa kaya. Itu maksudnya. Waman azza, jadi syarat ini, siapa orang yang merasa mulia bi makhluqin, dengan para makhluk. Jadi ada orang-orang yang merasa mulia di atas makhluk-makhluk yang lain, zalla, niscaya ia akan menjadi hina. Artinya, waman kanat quwwatuhu, siapa orang yang ada kekuatannya itu bimakhlukin, di hadapan makhluk. Artinya siapa orang yang merasa kuat di depan makhluk, sara dzalilan, maka ia akan menjadi hina. Wal maqalatu rabi'atu wal arba'un, dan makalah yang ke-44. An ba'dal hukama'i, diambil dari sebagian orang ahli hikmah.
Wahum dan mereka ahli hikmah itu alladzina yakunu qauluhum, mereka para ulama ahli hikmah itu mereka yang perkataannya itu wa fi'luhum, perbuatannya muwafiqan, sesuai lis sunnati, bagi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun sunnatullah, yaitu sesuai dengan sunnahnya Allah, ketetapannya Allah, bisa saja seperti itu. Yaitu apa kata ahli hikmah, samaratul ma'rifah, bermula buah ma'rifat itu ada 3 perkara, salasu khisalin. Jadi maksudnya buah ma'rifat itu ialah idrakus sifatillah ta'ala, itu mengetahui akan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Itu 3 perkara, maksudnya 3 buah kemakrifatan itu ada 3 perkara. Apa maksudnya? Yang mana saja 3? Al-haya'u, pertama, malu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ia malu. Apa arti malu? Inqibadul qalbi, yaitu inqibad, tertahannya hati, an ma'asi, daripada berbuat maksiat, ma'asillahi ta'ala, daripada berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu artinya malu kepada Allah. Itu pertama. Kedua, wal hubbu fillah, yaitu cinta kepada Allah. Apa maksudnya cinta kepada Allah? Ar-raghbatu fima 'indallahi minas sawabi, yaitu gemar atau suka pada sesuatu yang ada sesuatu itu sabit, tetap ia di sisi Allah, minas sawabi, daripada pahala, wa husuli ridahu, dan hasil, dan suka juga kepada hasil daripada keridoannya Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Dan sekarang yang ketiga, wal insubillah, yaitu berdamai, yaitu senang, dekat dengan Allah, billahi. Apa artinya al-insu itu? Wahwa as-suhubah, yaitu as-suhubah, yaitu sadar atau senang, bersahabat, berdekatan dengan Allah Ta'ala. Fakullu musta'nisi, maka tiap-tiap orang yang suka, gemar, dekat kepada Allah Ta'ala itulah salihun, maka tiap orang-orang yang dekat dengan Allah itu artinya dia itu orang yang saleh. Wahwa, dan dia orang yang saleh itu bisa saja wahwa, dan dia mustanis itu atau orang saleh itu, yaitu asaru musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi, yaitu ada bekas, ada efek dari musyahadahnya, dari melihatnya keindahan kehadiran Allah Ta'ala fil qalbi, di dalam hatinya. Ini mungkin bagi orang-orang yang sudah mustanis. Kita masih jauh dari orang-orang seperti ini. Oh ya, saya lupa. Jadi saya bacakan ini, nasihat-nasihat ini bukan berarti saya juga orang yang sudah ahli. Akan tetapi kita sama-sama berusaha kesemampu kita di dalam melaksanakan daripada nasihat-nasihat yang Syekh Nawawi nasihatkan kepada kita dari dari apa yang beliau nukil dari Al-Quran, dari hadis dan perkataan para sahabat. Kita semua sama-sama. Wal maqalatul khamisatu wal arba'un, dan maqalah yang ke-45. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu, bahwasanya beliau qala, berkata. Apa kata beliau? Al-mahabbatu asasul ma'rifah, rasa cinta atau mahabbah itu adalah pondasi dari ma'rifat. Apa arti mahabbah? Yaitu fillahi ta'ala, yaitu rasa cinta kepada Allah. Wahya, dan dia itu artinya anta'budahu, yaitu engkau sembah ia. Itu arti mahabbah di sini. Yaitu dasar rasa cinta kepada Allah dengan menyembahnya itu, yaitu dasar daripada kemarifatan. Fa inna lis-sufiyah, maka bagi orang-orang yang bertasawuf itu salah satu maratib, itu ada 3 tingkatan. Pertama syariatun, yaitu syariat.
Tetapi di kitab lain dikatakan syariah. Jadi syariah. Jadi ainnya duluan syariah. Tetapi kalau di kitab ini syariah. Mungkin sama saja maksudnya, yaitu syariat. Wahya, dan dia tingkatan syariat itu indahum di sisi mereka para ahli tasawuf, yaitu ibadatullah ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah ta'ala. Kenapa? Li'annahal maqsudah, karena bahwasanya tujuan daripada minasyariat, daripada syariat itu, allati, yang ia syariat itu, hiya indal fuqaha'i, di sisi orang-orang yang ahli fikih, yaitu al-ahkam, yaitu hukum-hukum, allati, yang ia hukum-hukum itu, bayyanahallahu ta'ala, Allah perjelas, Allah jelaskan ia hukum-hukum itu, lana, bagi kita, apa? Usulahu, akan usul-usulnya. Mana dia? Maaf, saya salah baca. Selesai di sini dia. Allati, yang ia syariat-syariat itu, indal fuqaha'i, di sisi orang-orang yang ahli fikih, ulama fikih, yaitu maksudnya adalah al-ahkam, yaitu hukum-hukum, allati, yang ia hukum-hukum itu, bayyanahallahu ta'ala lana, yang Allah sudah jelaskan bagi kita, sudah dijelaskan bagi kita, mungkin maksudnya di Al-Quran ataupun di hadis melalui perantara nabinya. Nah, itu tingkatan pertama bagi orang-orang yang bertasawuf. Selanjutnya adalah thariqat. Apa katanya tadi itu? Thariqatun atau thariqatan? Thariqatun badal kepada salasu maratib. Tariqatun, mohon maaf kalau ada ini dia sedikit kabur. Tariqatun, yaitu satu jalan. Ada tariqahnya. Pertama syariat, kedua tariqat. Tariqatun lana, yaitu satu jalan bagi kita. Wahya, dan dia tariqah itu qasdullahi ta'ala, yaitu menuju kepada Allah ta'ala. Dengan apa kita menuju? Bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Wa ma'rifatun, dan ma'rifat itu, wahia, dan dia ma'rifat itu, al-ilmu, mengetahui, bibawatini al-umur, dengan batin-batinnya perkara. Wahia, dan dia syariat itu, samaratuha, yaitu buahnya tariqat. Jadi tariqat itu adalah buah dari syariat. Wal ifatu, dan ifah, apa arti ifah? Al-imtina'u anis su'ali minal khalqi, yaitu mencegah daripada meminta-minta dari semua makhluk, yaitu tidak meminta-minta. Apa kata ini kita baca matanya dulu biar sempurna. Wal ifatu alamatul yakin, dan bermula ifah itu adalah tanda keyakinan. Apa arti ifah? Yaitu mencegah dari meminta-minta. Tanda keyakinan, ifah itu adalah tanda keyakinan. Dan dia tanda keyakinan itu wahwa i'tiqad, yaitu satu i'tikad annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala itu qadirun, mampu, itu berkuasa, ya Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa raziqun, dan Allah itu zat yang memberikan rezeki kepada siapa? Kulla hayawanin, kepada semua hewan-hewan, ma'i'tiqadin, beserta beriktikad anna rizqa, bahwasanya rezeki itu la yasilu ilaihi, tidak sampai ya rezeki kepada seseorang, illa bisawqillahi ta'ala ilaihi, kecuali dengan halawan Allah. Jadi Allah halau rezeki itu kepada kita. Ini juga bukan tingkatan kita mungkin ini kan. Nah, kita mungkin sebagai manusia tidak apa-apa mungkin meminta kepada sesama kita, karena itu kita saling tolong menolong. Tetapi orang yang orang yang bertasawuf itu mereka lah yang sampai pada derajat-derajat ini, bukan kita. Wa ra'sul yaqini, dan pokok atau landasan keyakinan itu apa? At-taqwa, yaitu takwa. Apa maksudnya? Aslul yaqini, yaitu pondasi dasar keyakinan itu adalah imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nahyihi, yaitu
dasar asal dari keyakinan itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larang-larangannya Allah Ta'ala. Ini masih bagian dari tarekat ini. Waridha bi takdirillahi, dan ridha dengan takdirnya Allah Ta'ala. Wahwa, dan dia yang dimaksud dengan ridha itu sururul qalbi, yaitu senangnya hati, bima qadarallahu ta'ala, bima qadarahullahu ta'ala, dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya orang itu, kepadanya alaihi, minal marri atau murri, dari pada pahitnya kehidupan, wal halwi, dan manisnya kehidupan, wa bima qadahu, dan dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan kepadanya. Ini sudah 16 menit. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.